Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa TVRI Jawa Barat. Sampurasun edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Handifa Parabeta, pemirsa. Nah, pemirsa, untuk hari ini masih ada beberapa wilayah ya yang nantinya masih akan merasakan pemadaman listrik secara bergilir, mengingat dalam sepekan kemarin juga ini banyak sekali berbagai wilayah yang ternyata tidak hanya di Jawa Barat saja ya, tapi juga Jawa Tengah bahkan Jawa Timur juga ini mengalami pemadaman listrik bergilir. Dan untuk hari ini sendiri, ini untuk wilayah Bandung Raya, dari PLN UP3 Bandung sendiri ini sudah memberikan pengumuman daerah mana saja yang akan mengalami mati listrik ya dari siang hingga sore nanti, yakni wilayah sekitaran Bandung Timur seperti wilayah Gelora Bandung Lautan Api, Cipamokoan, Derwati dan juga sekitarnya, sehingga diharapkan bagi Anda yang berada di wilayah tersebut harap dipastikan ya untuk seluruh peralatan listriknya, terutama handphone, kemudian tab atau juga elektronik lainnya ini sudah dalam keadaan baterainya penuh 100% pemirsa ya. Dan juga bagi Anda yang mengalami kendala seperti itu dapat melaporkan hal-hal tersebut kepada pihak terkait pada UPLN UP3 Bandung pemirsa. Dan mengenai pemadaman listrik ini nanti kami akan bahas pada segmen dialog nanti bersama pakar tenaga listrik dari ITB pemirsa. Namun kali ini kami akan membawa Anda terlebih dahulu terhadap informasi terkini mengenai Sulawesi Tengah tetapkan status tanggap darurat gempa bumi. Informasi yang kami terima dari antaranews.com pemirsa bahwa BNPB ini memastikan Pemprov Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi menyusul guncangan gempa tektonik bermagnitudo 6,7 yang berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB ini mengatakan bahwa penetapan tersebut dituangkan melalui keputusan Gubernur terhitung 7 hari, yakni 17 hingga 23 Juni mendatang, pemirsa. Dan Pemkab Sigis sendiri saat ini juga tengah menyiapkan penetapan status darurat 14 hari sebagaimana yang dilakukan oleh Pemprov. Dan data mutakhir yang dihimpun hingga Rabu malam, jumlah warga terdampak gempa bumi melonjak signifikan, sedikitnya 2.012 kepala keluarga atau hampir 7.000 jiwa. Konsentrasi dampak terbesar ini di Sigi, kemudian Parigi Motong, dan juga Kota Palu, Donggala, dan Poso. Sementara korban meninggal dunia ini di Sigi mencatat 79 orang dan dampak kerusakan infrastruktur ini meluas. Belanda hampir 1.500 rumah rusak pemirsa. Dan terkait kendala lapangan, akses komunikasi dan transportasi menuju Kecamatan Lore Utara di Poso sendiri masih terputus, sementara jembatan Palu 3 di Palu ditutup total karena mengalami struktur yang berisiko. Namun manajemen penanganan medis di rumah sakit terdampak berjalan lancar, di mana sejumlah pasien yang sempat dievakuasi ke tenda darurat di halaman gedung kini bertahap mulai dipindahkan ke ruang perawatan. Dan hingga kemarin sendiri pemirsa di BNPB mencatat telah terjadi 13 kali gempa susulan dengan kekuatan 4 hingga 4,2 magnitudo, sehingga masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari bangunan yang retak hingga dinyatakan aman oleh petugas pemirsa. Ya, dan semoga informasi ini juga dapat meningkatkan kewaspadaan kita semua pemirsa ya, khususnya juga warga Jawa Barat, mengingat Jawa Barat juga ini memiliki geografis yang serupa di mana memiliki potensi gempa ya yang cukup besar juga, sehingga diharapkan mitigasi tidak hanya mitigasi secara pribadi tapi juga dapat meningkatkan kewaspadaan dari dinas-dinas ya untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan juga mitigasi terkait hal tersebut agar dapat diminimalkan sekali risikonya nanti pemirsa ya. Dan dari informasi mengenai kondisi terkini dari kawasan nasional Indonesia, kita akan beralih ke helatan Piala Dunia 2026. Ya, informasi pertama di informasi Piala Dunia 2026 pemirsa, di mana top skor pada Piala Dunia tahun 2026 ini masih dipegang oleh Lionel Messi dengan mencetak 3 gol pemirsa ya, di mana pemain tim nasional Argentina ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara pada pekan pertama dengan 3 gol, di mana torehan ini diraih Messi setelah mengantarkan negaranya 3-0, menang 3-0 atas Aljazair ya pemirsa ya, dan juga mencetak hat-trick pertama kalinya di Piala Dunia.
Dan selain Ball memimpin daftar top skor, catatan ini juga membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose dari Jerman sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang Piala Dunia dengan jumlah 16 gol. Pemirsa, hat-trick Messi tak mampu dilewati oleh pemain-pemain lain yang memainkan laga terakhir pekan pertama bersama tim masing-masing. Terbaru, torehan 2 gol Harry Kane dalam kemenangan Inggris atas Kroasia ini hampir hanya menyamai gol milik Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang mengantarkan negaranya memetik 3 poin. Dan selain Kane, Mbappe, Haaland pencetak 2 gol di Piala Dunia adalah Folarin Balogun dari Amerika Serikat yang membawa negaranya mengalahkan Paraguay 4-1 di grup D di laga pembuka. Dan setelah Balogun, 2 gol juga diukir oleh Kai Havertz di Jerman saat Jerman menggulung Curacao, dan juga tak lama setelah Havertz, catatan yang sama dicatatkan oleh Yasin Ayari yang membawa Swedia menang 5-1 atas Tunisia di grup F. Kemudian ada Elijah Jazz dari Selandia Baru. Lalu juga laga pekan kedua sendiri akan dimulai malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat antara Ceko menghadapi Afrika Selatan dari grup A di Stadion Atlanta di Atlanta, Amerika Serikat. Dan untuk semakin semarakan ya untuk helatan Piala Dunia, kami akan berikan informasi terkait grafis pertandingan yang akan berlangsung pada hari ini. Berikut informasinya. Itu tadi informasi pertandingan pemirsa ya pada 20 Juni mendatang, dan sedikit ada ralat ya ini bahwa Brazil versus Haiti berlangsung pada 7.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan Turki melawan Paraguay ini akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pemirsa. Dan pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait pemadaman listrik serta sekaligus dialog ya, segmen dialog, maka tetaplah bersama kami di Sampurasun. Salam olahraga. Saya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menyambut baik TVRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026. Apresiasi kepada Bapak Presiden dan TVRI yang telah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat di seluruh Indonesia hingga pelosok Nusantara. Dukungan pemerintah akan terus berlanjut bagi keberadaan stasiun LPP TVRI. Jangan lewatkan momen terbesar tahun ini. Nonton bareng Piala Dunia FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni sampai 19 Juni. Salam bola gembira Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang 2 kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Katanya Argentina lawan Korea. Katanya Norwegia ketemu Kanada. Jangan cuma dengar katanya, scan di sini dan lihat jadwal resminya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sampurasun bersama saya Hanifa Paramita. Sebelum kita beranjak nanti mengenai dialog terhadap dampak dari pemadaman listrik, kami akan memberikan informasi pengantar terlebih dahulu. Pemirsa, kami terima juga ini masih dari Antara News mengenai Kementerian SDM ini memastikan bahwa pekan depan ini tidak ada pemadaman listrik lagi pemirsa ya. Dan hal itu disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tak ada rencana pemadaman listrik pada pekan depan. Dan bersama Menko Bidang Perekonomian sendiri telah membahas strategi memastikan layanan listrik kepada rakyat berjalan secara maksimal. Salah satu pembahasannya adalah skema pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PLN agar perusahaan ini memiliki kapasitas keuangan yang memadai ya pemirsa, dan juga total kebutuhan batu bara pada PLN sendiri ini mencapai 154 juta metrik ton per tahun, dan saat ini PLN telah mengamankan kontrak senilai 134 juta ton sehingga kekurangannya hanya berkisar 20 juta ton. Dan Menteri SDM sendiri ini telah membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya. PLN terkendala memenuhi kebutuhan batu bara dengan kalori medium atau sedang sebab harga jual ke PLN yang murah. Perusahaan jual batu bara ke PLN dengan mengacu kepada harga pemenuhan kebutuhan domestik seharga $70 AS per ton. Sedangkan harga batu bara acuan per Juni 2026 sendiri ditetapkan lebih dari $121 per ton. Dan juga telah menerima perintah dari Presiden untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM dan BPKP terkait pemenuhan kebutuhan batu bara tersebut. Dan untuk kita membahas ya pada siang hari ini mengenai pemadaman listrik Jawa Bali ini merupakan gangguan teknis ataukah alarm sistem ya, ini kami akan bahas dengan pakar tenaga listrik ITB yang telah bergabung bersama kami, ada Bapak Fatan Saifur Rahman. Ya, Bapak Fatin Saifur Rahman. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Fatin, apa kabar? Selamat siang, apa kabar Hanifah? Alhamdulillah, kabar baik ya Pak ya. Pak, ini menyikapi pemadaman listrik di Jawa Bali ya, bahkan ini durasinya cukup lama juga ya, sehingga 3-4 jam nih ya. Kemarin saya mengalami juga nih Pak. Ini tentunya menyoroti pentingnya keandalan sistem kelistrikan nasional. Ini pemadaman listrik sendiri di Jawa Bali, ini Pak Fatin tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai sistem kelistrikan modern saat ini seperti apa. Nah, dari sisi teknis sebenarnya apa sih yang menyebabkan gangguan ini sehingga meluas ke wilayah yang sangat besar, Jawa hingga Bali nih bahkan? Baik, ya mungkin yang pertama yang perlu diketahui adalah bahwa untuk penyediaan tenaga listrik ini sendiri memang suatu hal yang cukup rumit ya. Jadi dalam artian tidak sederhana kita menyalakan saklar gitu ya untuk menyalakan lampu dan mematikannya. Jadi ini adalah suatu hal yang perlukan perencanaan kemudian yang baik sehingga listrik bisa disuplai dengan baik gitu ya. Nah kemudian terkait sistem tenaga listrik itu sendiri ya, setidaknya kalau kita bicara, jika kita membicarakan terkait padam, maka kita akan melihat setidaknya ada tiga aspek yang akan kita lihat. Yang pertama adalah terkait kondisi listrik, sistem kelistrikannya sendiri seperti apa. Jadi dalam hal ini apakah yang pertama, apakah infrastrukturnya apakah cukup atau tidak. Kemudian juga dari sisi operasi saat itu seperti apa gitu ya. Apakah secara pembangkitan cukup gitu ya. Kemudian apakah suplainya juga cukup gitu ya. Karena kalau kita bicara tenaga listrikan, maka prinsip sederhana atau prinsip utama yang ada adalah di situ, salah satunya adalah secara sederhana kita bisa sampaikan bahwa beban itu harus bisa dipenuhi oleh suplai. Jadi beban itu sama dengan suplai. Ya secara sederhananya seperti itu. Sehingga ketika bebannya itu cukup tinggi dan itu tidak bisa disuplai oleh satu pembangkit dan tidak bisa disuplai oleh pembangkit lain, maka tentu akan ada kemungkinan terjadi pemadaman ya. Jadi di situ, dan ini juga tidak hanya melihat kondisi saat ini juga, hari ini juga, tapi juga termasuk juga kondisi beberapa hari ke depan gitu ya. Jadi bagaimana menjaga supply ini tetap bisa memenuhi kebutuhan beban yang ada. Nah ini juga nanti lebih lanjutnya adalah nanti apakah ada pembangkit yang sedang dipelihara dan sebagainya, dan ini akan sangat mempengaruhi operasi sistem. Nah kemudian yang kedua adalah terkait gangguannya sendiri ya. Jadi terkait pemadaman yang disebabkan oleh gangguan ya, tingkat gangguan itu akan menentukan nanti dampak pemadamannya seperti apa ya. Jadi apakah gangguannya kecil ataukah sampai ada bencana alam yang mengakibatkan
tower rubuh misalkan, menara rubuh, nah itu akan menimbulkan dampak padam yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ya yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana respon jaringan listrik terhadap gangguan tersebut. Ya, jadi kalau kita punya skema respon atau skema proteksi yang baik, maka ketika ada gangguan tertentu, ya kita bisa sistem akan tetap bisa pulih dari gangguan tersebut. Demikian. Baik, jadi ini memang resiko yang wajar ya untuk pengoperasian jaringan listrik dengan skala besar, apalagi interkoneksi Jawa Bali ini memang rentan sekali seperti itu ya, sehingga kalau ada gangguan satu titik transmisi ini bisa berantai seperti itu ya Pak ya, untuk efek dampaknya pemadaman wilayah yang luas. Lalu Pak, untuk meningkatnya kebutuhan listrik tentunya ya di masyarakat, kemudian juga industri, sebenarnya untuk sistem infrastruktur kelistrikan Jawa Bali sendiri ini sebenarnya masih punya cadangan daya dan juga keadaan yang memadaikah atau seperti apa sih Pak kondisi saat ini? Jadi untuk menilai ini kita perlu ada studi ya sebetulnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan 3 aspek. Apakah memang dari sisi operasi sistemnya itu ada infrastruktur yang kurang memadai, atau ada supply yang kurang ya dari berbagai jenis pembangkit yang ada, atau memang karena gangguannya sering, atau respon dari sistem yang kurang baik ya dalam menghadapi gangguan tersebut. Jadi sebelum kita bisa menyimpulkan, memang kita harus melakukan studi seperti apa gitu ya penyebab padamnya. Baru kita bisa menentukan seperti apa langkah-langkah yang harus kita ambil ya untuk kemudian bisa mengurangi frekuensi maupun dampak gangguan ke depannya. Oke, lalu Pak, ini kan banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan ya, ini pemadaman berhari-hari, kemudian juga mempertanyakan kenapa sih proses pemulihan listrik ini nggak bisa dilakukan cepat-cepat gitu, nggak bisa instan. Nah, sebenarnya tantangan teknis yang dihadapi oleh PLN untuk mengembalikan kelistrikan gitu Pak ya, setelah terjadi gangguan besar ini, kira-kira apa sih Pak ini untuk tantangan secara teknisnya? Ya, kalau kita bicara misalkan ada gangguan yang meluas gitu ya sampai misalkan sebagian dari sistem ketenagalistrikan padam, ini memang di seluruh sistem ketenagalistrikan akan mengalami akan melalui proses yang sama gitu ya. Jadi artinya kita tidak bisa langsung sekaligus menyalakan seluruh pembangkit yang ada, menyalakan seluruh transmisi yang ada. Jadi kita tetap harus tahap demi tahap menyalakan pembangkit, kemudian lanjut ke saluran transmisi dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan, kalau sistem itu sudah padam meluas dalam, ya bisa dikatakan padam blackout seperti itu, maka ya kita perlu menyalakan sedikit demi sedikit seperti kita menyusun puzzle seperti itu ya. Jadi sedikit demi sedikit sampai kita bisa mengembalikan sistem menjadi terkoneksi seperti semula. Oke, untuk koneksi secara semula tadi ya Pak ya, apalagi tadi hingga blackout seperti yang di Sumatera itu bahkan blackout satu pulau ya Pak ya, itu sangat-sangat jadi PR juga gitu. Baik Pak, ini kalau dalam kasus pemadaman massal, ini apakah sistem proteksi dan juga mekanisme pengamanan jaringan ini apakah sudah berjalankah sebagaimana mestinya atau mungkin ada hal-hal yang harus dievaluasi nih Pak? Ya, ya, lagi-lagi 3 poin yang tadi saya sampaikan di awal, kita perlu melihat dulu jika padamnya itu akibatnya karena apa. Yang jelas untuk seluruh sistem ketenagalistrikan itu pasti ada skema proteksi ya yang dia dirancang untuk bisa istilahnya menghadapi gangguan sampai tingkat tertentu gitu ya. Jadi kalau gangguan yang sangat-sangat besar, misalkan ada bencana alam yang sangat besar, ya bisa jadi proteksi tersebut tidak bisa memulihkan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk gangguan-gangguan yang bisa dikatakan memang sering terjadi, ya, itu biasanya sistem akan memiliki skema proteksi yang bisa digunakan atau bahkan bekerja ketika gangguan tersebut terjadi. Nah, apakah perlu evaluasi tidak? Tentu kembali lagi kita perlu melihat apakah pemadaman tersebut akibat proteksi atau bukan, gitu ya. Kalau bukan karena proteksinya bekerja dengan baik, ya berarti kita perlu menganalisis hal-hal lain ya yang mungkin menjadi penyebab dari pemadaman tersebut. Oke, dilihat lagi ya ini untuk penyebabnya ini apa, proteksi kah atau bukan seperti itu. Baik, Pak, ini di era digital seperti sekarang kan ini banyak sekali hal-hal yang membutuhkan listrik ya, bahkan kita nggak bisa hidup tanpa listrik gitu, semuanya berhubung dengan listrik. Nah, lalu bagaimana Pak dampak gangguan ini kepada sektor-sektor layanan vital seperti transportasi, kemudian juga telekomunikasi, layanan kesehatan, bahkan industri, bagaimana? Ya, terkait dampaknya tentu karena dampak ya, dan ini
tingkat dampaknya akan berbeda-beda tergantung dari industrinya, ya kemudian juga tergantung dari apakah industri ataupun tadi fasilitas tersebut memiliki cadangan energi gitu ya, cadangan supply yang cukup. Jadi kalau misalkan suatu industri memiliki misalkan genset sendiri itu ya sebagai cadangan, maka tentu dampak pemadaman ini akan dirasakan lebih lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan jika ada suatu fasilitas yang mengandalkan 100% suplainya dari operator listrikan dalam hal ini dari PLN. Oke, jadi seperti itu ya untuk kasusnya. Baik Pak, ini untuk mencegah kejadian serupa gitu ya di masa depan, kalau sejauh ini seperti apa sih dan seberapa masifkah ya untuk investasi di modernisasi jaringan, kemudian juga smart grid dan juga sistem pemantauan berbasis teknologi nih Pak saat ini? Ya, baik. Ya, tentu sangat penting ya. Jadi untuk perbaikan ke depan memang tadi tentu ya terkait penyebabnya itu apa. Nah dari situ baru kita jika ternyata memang secara sistem ada hal yang masih kurang, ya berarti kita perlu perbaikan. Nah kemudian untuk lebih memperkuat ya kita bisa mulai mengembangkan ya smart grid ya berupa misalkan dengan monitoring kondisi kelistrikan secara real time misalkan, ataupun juga kita bisa jika memang jaringannya kurang tadi kita bisa perkuat jaringan dan sebagainya. Nah, terutama kalau kita bicara nantinya, katakanlah kita akan semakin banyak menggunakan energi terbarukan, nah itu peran dari modernisasi ya seperti smart grid ini akan menjadi semakin penting. Oke, tadi ya energi baru terbarukan nih ya, apalagi juga dari ITB ini sudah mengembangkan ya seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, ini untuk pemadaman sendiri ini apakah dari Bapak sendiri ini tanggapannya apakah ini menjadi alarm kah bagi pemerintah dan juga penyedia infrastruktur ya, ini penyedia layanan listrik ya untuk mempercepat penguatan infrastruktur dan juga diversifikasi dari sumber energi nasional? Ya. Ya, ini memang jadi sangat ini ya, sangat terkait dengan statement tiga poin yang saya sampaikan di atas tadi. Jika memang ternyata permasalahannya adalah di supply misalkan ya dan tidak ada masalah dengan jaringan, ya mungkin untuk saat ini pengembangan jaringan bisa jadi tidak perlu terlalu masif seperti itu ya. Kalau ternyata jaringannya masih kuat. Nah, kalau ternyata memang setelah dilakukan studi ada titik-titik pada jaringan yang kurang begitu baik, ya itu berarti kita perlu melakukan ada investasi di situ ya, ada penambahan jaringan ataupun juga penambahan pembangkit. Jadi memang di sini apa yang dilakukan itu akan tergantung nantinya, sangat tergantung dari apa yang menyebabkan padam, dan dari situ baru kita bisa menentukan seperti apa urgensi untuk melakukan investasi yang tadi. Oke, seperti apa jadi dilihat kembali gitu ya urgensinya. Baik Pak, ini kalau melihat kebutuhan tren listrik yang terus meningkat ya, ini kira-kira langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar sistem kelistrikan khususnya Jawa Bali ya Pak ya, ini tetap andal dan juga mampu untuk mengatasi beragam potensi gangguan nih di masa depan. Ya. Jika permasalahan yang ada adalah terkait kapasitas ya. Jadi misalkan setelah dilakukan studi kapasitasnya kurang, berarti tentu di situ perlu ada penambahan kapasitas ya pembangkit yang tentu dari jumlahnya akan bisa ditentukan dari studi yang dilakukan. Nah, kemudian juga di sini bisa juga dengan penambahan penyimpan energi termasuk di sini ya. Jadi penyimpan energi itu adalah suatu teknologi yang bisa nantinya bisa merespon berbagai perubahan ya pada sistem, dan dia bisa menyimpan energi juga ya, nanti bisa digunakan di waktu yang lain. Kemudian juga jika ternyata ada permasalahan pada jaringan, jadi jaringannya ternyata kurang begitu kuat, maka di situ tentu kita perlu ada penguatan jaringan di situ. Nah, kemudian juga tadi sudah disampaikan juga bisa juga nanti dengan tambahan berupa mulai mengembangkan smart grid ya, dari monitoring, kemudian nanti bagaimana ada proteksi yang lebih smart lagi gitu ya, yang lebih bisa mendeteksi gangguan dengan lebih cepat dan bisa memulihkan sistem dengan lebih cepat juga. Baik, tadi ya untuk smart grid sendiri ya, ini bisa menjadi salah satu opsi juga. Pak, kalau selama ini nih dari teman-teman ITB sendiri, sinerginya dengan Pemda ya, baik itu Pemprov Jabar atau mungkin pusat nih ya, terkait hal tersebut seperti apa Pak sinerginya? Atau mungkin ada kajian-kajian tertentu seperti apa? Ya, jadi untuk di ITB sendiri terkait ini kami ya
melakukan juga ya beberapa kajian, jadi dengan cukup banyak pihak ya, termasuk juga dengan PLN juga kita ada beberapa kajian yang dilakukan ya, sehingga nantinya ya permasalahan-permasalahan seperti ini bisa dicari gitu ya, permasalahannya seperti apa, penyebabnya apa, dan kemudian ya kita bisa memberikan rekomendasi seperti apa gitu ya, apa yang harus kita lakukan agar potensi-potensi gangguan tadi bisa kita atasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara gangguan sistem tenaga itu memang tidak bisa dikatakan tidak ada sistem tenaga yang 100% bebas gangguan gitu ya. Jadi kalau kita bicara gangguan itu eh, kemungkinannya pasti ada gitu ya. Nah dari situ eh, kajian tersebut nanti adalah menjawab nanti kalau ada gangguan-gangguan seperti yang tadi disebutkan itu, apakah ya sistemnya masih kuat atau tidak seperti itu. Termasuk juga terkait EBT juga ada beberapa ya kajian-kajian yang dilakukan. Baik, sudah ada kajiannya dan juga tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada 100% ya sistem yang tidak memiliki gangguan, tapi kita bisa minimalkan seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, ini sebagai publik, sebagai warga, ini sebagai penerima manfaat nih ya dari layanan listrik yang bahkan nanti siang juga ini bakal ada pemadaman listrik lagi. Ini seperti apa Pak sebagai publik ini yang bisa dilakukan? Ya, sebagai publik ya, sebagai pengguna listrik ya, mungkin sebagai persiapan dari apa namanya penjadwalan ya, mungkin secara sederhananya kita bisa jika kita tahu jadwalnya, mungkin kita bisa melakukan pergeseran jadwal kegiatan kita sehari-hari, gitu ya, sehingga nanti tidak begitu terdampak oleh pemadaman tadi, gitu ya. Nah, untuk sebagai apa namanya pendapat ya terhadap pemerintah, mungkin ya saya sangat berharap ya semoga ini nanti hal-hal terkait pemadaman ini bisa segera diselesaikan ya, sehingga nanti masyarakat juga bisa kembali memperoleh pasokan listrik yang baik ya, seperti itu.